Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Nurwanda Saputri, mahasiswa Universitas Trilogi, jurusan PGSD, dan saya sekarang masih semester awal. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membahas materi mata kuliah strategi pembelajaran yang bertemakan motivasi belajar. Nah, apa sih motivasi belajar itu? Nah, pengertian motivasi belajar ialah dorongan yang berasal dari dalam individu tersebut untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi individu itu memiliki target dalam hidupnya. Nah, selanjutnya ada tujuan. Nah, guru memotivasi siswanya itu tujuannya agar suasana belajar itu menjadi menyenangkan. Mengapa? Karena ketika peserta didik merasa diperhatikan oleh gurunya, maka ia akan merasa nyaman ya untuk belajar di sekolah. Jadi sistem pembelajaran di sekolah akan berlangsung produktif gitu. Nah, kemudian motivasi belajar sendiri itu bisa menumbuhkan semangat siswanya. Nah, jadi motivasi dari guru itu penting ya teman-teman. Nah, kemudian ada manfaat belajar. Kalian bisa lihat di sini. Nah, manfaat belajar itu yang pertama itu untuk menumbuhkan semangat bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua, agar siswa itu mau melakukan pembelajaran atau mau belajar. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis ya. Kita bisa lihat di sini jenis-jenis. Nah, jenis-jenis motivasi belajar itu yang pertama motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu berasal dari dalam individu tersebut. Nah, sedangkan kalau motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang berasal dari luar individu tersebut. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Jadi, motivasi intrinsik itu contohnya misalkan siswa itu memiliki hobi membaca. Nah, berarti tanpa diminta pun siswa itu akan membaca buku setiap harinya. Nah, sedangkan kalau motivasi ekstrinsik itu misalkan siswa itu tahu bahwa besok ada ulangan. Nah, maka malamnya ia belajar. Nah, keesokan harinya dia mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, pastinya ada yang mengapresiasi dirinya, misalkan seperti gurunya, teman-temannya, atau bahkan orang tuanya. Nah, dari hal tersebut itu dinamakan motivasi ekstrinsik. Kemudian di sini ada faktor yang menghilangkan motivasi. Nah, ini benar-benar sangat berpengaruh ya teman-teman. Jadi kita harus memberikan kritik yang bersifat membangun ya. Apabila kritik yang bersifat menjatuhkan, maka itu akan sangat berpengaruh pada motivasi belajar anak, terutama yang masih di PAUD, di TK, di SD. Nah, apabila ia tidak mendapatkan motivasi dari orang-orang di sekitarnya, maka itu sangat berpengaruh pada proses pembelajarannya. Nah, kemudian merasa frustasi atau stres. Nah, ini biasa terjadi ketika anak itu tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi, tugas orang-orang di sekitarnya yaitu memberikan motivasi atau dukungan bahwa ia bisa melakukannya. Gitu. Nah, selanjutnya ada cara meningkatkan motivasi. Nah, yang pertama itu dengan cara belajar sambil bermain. Nah, jadi ini peran orang tua penting ya untuk mendidik anaknya. Jadi sambil belajar, sambil bermain agar anaknya itu tidak merasa jenuh. Jadi tidak mudah merasa jenuh ketika belajar. Nah, kemudian ketika berhasil melakukan sesuatu, nah orang tua harus mengapresiasinya. Kenapa? Karena itu sangat penting ya teman-teman. Jadi anak itu akan semakin percaya bahwa dirinya itu bisa melakukan apa saja yang ia bisa asalkan terus mencobanya. Nah, sekian pemaparan dari saya. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, dan terima kasih kepada Bu Febri yang sudah membimbing saya selama tengah semester ini. Jangan lupa ya teman-teman untuk like, comment, share, and subscribe. Oke teman-teman, sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.